Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam di IAIN Syekh Abdul Rahman Shiddiq, Bangka Belitung. Dimana untuk membuat video ini tujuan saya adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dan untuk sedikit menambah pengetahuan kita. Baik, saya langsung menjelaskan pendapatan nasional dalam perspektif Islam. Pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Maka dalam perhitungan ekonomi Islam terdapat prinsip yang harus dipegang teguh dalam perhitungan pendapatan nasional, yaitu yang pertama, pendapatan nasional harus menggambarkan pendapatan masyarakat yang sesuai dengan penyebaran penduduk. Yang kedua, pendapatan nasional perkotaan dan pedesaan harus dapat dibedakan, karena secara jelas produksinya tidak dapat disamakan. Yang ketiga, pendapatan nasional harus dapat mengukur secara jelas kesejahteraan masyarakat yang sesungguhnya. Selanjutnya, sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam. 1. Ghanimah, 2. Sedekah, yang ketiga infak, yang keempat zakat, yang kelima usur, yang keenam jizyah, yang ketujuh kharaj, yang delapan pajak tambang dan harta karun, yang kesembilan wakaf. Sumber pendapatan negara dari penerimaan pajak. Yang pertama, pajak penghasilan yang terdiri dari migas dan non-migas. Yang kedua, pajak pertambahan nilai (PPN). Yang ketiga, pajak bumi dan bangunan (PBB). Yang keempat, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Yang kelima, cukai tembakau, minyak, gula, pasir, alkohol. Yang keenam, pajak lainnya. Yang ketujuh, biaya masuk. Yang kedelapan, pajak pungutan ekspor. Pendapatan negara penerimaan bukan pajak. Yang pertama, minyak bumi. Yang kedua, gas alam. Yang ketiga, pertambangan umum. Yang keempat, kehutanan. Yang kelima, perikanan. Yang keenam, bagian laba BUMN. Yang ketujuh, hibah. Konsep pendataan nasional ada tiga. Yang satu, produk domestik bruto (PDB). Yang kedua, produk nasional bruto (PNB). Yang ketiga, produk nasional neto (PNN). Faktor pendapatan nasional ada tiga. Yang pertama, permintaan dan penawaran agregat. Yang kedua, konsumsi dan tabungan. Yang ketiga, investasi. Profitability, risk and return sharing. Profitable yaitu konsep bagi hasil yang terdapat dalam sistem ekonomi syariah. Dalam konsep ini, bagi hasil yang nyata, risiko dan keuntungan ditanggung bersama. Hasil yang nyata maksudnya pembagian hasil dibagi setelah kedua pihak, terlebih yang sudah mendapatkan sharing keuntungan. Expense of right, return and interest rates broken. Yang terakhir ini juga disebut periode holding kembali. Sebuah kerugian bukan keuntungan digambarkan sebagai return negatif. Tingkat pengembalian adalah keuntungan pada investasi selama periode waktu dinyatakan sebagai proporsi investasi awal. Kesimpulannya, pendapatan nasional merupakan tolak ukur yang paling baik untuk menjadi pengukur keberhasilan dan kegagalan perekonomian suatu negara. Dalam segi Islami, pendapatan nasional adalah kesejahteraan yang hakiki, kesejahteraan yang sebenar-benarnya.